Negeri 8 Malang berdiri pada tanggal 4 Mei 2005 bersebelahan dengan PPPP TK atau VEDC atau B2P2 MPV BOE Malang. Dengan alamat lengkapnya, Jalan Teluk Pacitan, Arjosari, Blimbing, Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Eko Prasetyo, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 1, gelombang 2, dari UPT Universitas Negeri Malang dengan program studi Pendidikan Matematika. Akan melakukan uji coba, uji kinerja di SMK Negeri 8 Malang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 10 RPLC. Apa kabarnya hari ini? Baik semua ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik. Baik, kelas 10 RPLC, sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas. Oke, Max, silakan dipimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Doa. Baik, terima kasih Max. Sebelum kita mulai lagi, setelah kita berdoa, kemudian kita lanjutkan dengan presensi dulu ya. Jadi yang hari ini hadir terlihat sekitar sekian, cukup banyak yang hadir. Tapi kayaknya ada yang nggak masuk ya. Max, mungkin ada informasi hari ini yang tidak masuk? Tidak hadir. Ada banyak. Ada berapa? Aldro ada Aldro. Aldro sekarang, oh iya sakit. Aldro sakit. Terus kemudian Raffi juga nggak masuk hari ini. Nggak masuk, sakit juga. Kalau yang Yuna ada Yuna. Keluar kota. Oh, ada urusan keluarga. Oke. Tapi selain itu berarti masuk semua nih ya. Oke. Baik, yang bagi teman-teman kita yang sedang sakit, teman-teman kalian yang sedang sakit, kita doakan semoga mereka segera sembuh. Kalau yang sedang ada urusan keluar kota atau urusan keluarga, kita doakan semoga mereka bisa lancar urusan-urusannya. Oke, materi kita yang terakhir adalah materi matematika yang agak menyenangkan ya, ada X dan Y-nya gitu ya, menyenangkan. Mungkin kalian masih ingat sebelum kita masuk ke materi nih ya, kita main game sedikit ya, persepsi. Jadi biar mungkin dari pelajaran sebelumnya pindah ke pelajaran matematika masih belum bisa fokus, kita coba belajar fokus. Kita belajar atau kita bermain dengan penjumlahan dan pengurangan, gitu ya. Sistemnya begini. Saya mulai dari saya dulu. Misalkan saya bilang 3 tambah 1, saya tunjuk ke Miranda. Miranda berapa jawabnya? 4. Oke. 4 saya bilang kurangi 5 gitu. Maka langsung saya tembak ke Silvi. Dan itu berurutan gitu ya. Nanti nilainya berapa maka dia harus jawab setelahnya langsung. Misalkan 4, oke, jawabnya 4, terus saya bilang kurangi 5, maka Silvi langsung jawab min 1 gitu ya. Tambah 10 gitu. Maka langsung Viola jawab 9 nah, gitu ya. Agak cepat, semakin cepat semakin baik gitu ya. Itu kita nggak usah tegang, santai aja gitu ya. Biar fokus. Kita mulai dulu dari Udah apa ya? Berdiri. Oke. Baik, kita mulai dari 9 kurangi tambah 3. Kurangi 10. Tambah 9. Nah, tambah 2. Tambah. Kurangi 1. Kurangi 5. Tambah 10. Kurangi 3. Tambah 2. Tambah 1. Kurangi 5. Tambah 3. Kurangi 2. Tambah 2. Kurangi 3. Oh. Oke, duduk ya. Oke.
Jadi yang ngasih pertanyaan juga kadang harus mikir double ya. Ngasih pertanyaan sama jawabannya juga. Sekali lagi ya, dapat ya. Angkanya cuma 0 sampai 9. Paham ya? Kita mulai lagi. Kan dari sini. Dari sini sekarang. Oke. 1 tambah 3. Kurangi 2. Tambah 6. Tambah 3. Tambah 5. Terus tambah 5. Terus 16 tambah 3. 11 kurangi 9. 10 kurangi 5. 5 kurangi 4. Tambah 5. Tambah 2. Kurangi 0. Tambah 2. Tambah 9. Kurangi 9. Kurangi 2. Oke. Plus berdiri sendiri. Fokus ya. Kalian gitu ya. Kalau kita tunjukkan pengurangan. Oke. Baik, moga-moga dengan sedikit persepsi bermain-main sedikit jadi tambah fokus. Oke, kalimat hari ini adalah alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang masih Allah berikan kesempatan untuk hidup, masih ada di dunia. Artinya ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah kita sudah kita bisa hilaf atau kita bisa bersyukur, gitu ya. Bagi yang kita yang hilaf dalam artian yang Allah hidup pengen yang ini tok wae gitu ya, begini-begini saja, seolah-olah kayak hidup ini penuh dengan kesusahan, kesedihan dan kesia-siaan. Padahal sesungguhnya banyak bisa diambil. Yang begini ini tolong mulai untuk bersadar diri bahwa hidup tidak hanya sekedar susah, tidak hanya sekedar sedih, tapi juga ada bahagianya. Dan bagi yang bersyukur nih, yang nomor 2 nih yang penting nih, yang bersyukur. Yang bersyukur ini adalah orang-orang yang mau episode susah, mau episode sedih, mau episode senang, mau episode bahagia total, ya tetap biasa aja. Disyukurin, alhamdulillah. Gitu. Mau nggak punya uang disyukurin, mau cacat disyukurin, mau apapun disyukurin. Kenapa? Karena dunia. Ya, di dunia itu Allah menyampaikan, barang siapa yang bersyukur, maka akan Allah tambah nikmatnya. Jadi kalimatnya bukan Allah tambah kesedihannya, bukan. Akan Allah tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, yaitu yang mengabaikan, aduh susah tok, padahal sudah Allah kasih senang tuh, sudah Allah kasih usia tuh, sudah nggak perlu pakai alat pernafasan tuh, sudah nggak perlu di ICU rumah sakit tuh, sehat, itu masih merasa kurang, masih kufur, maka akan Allah tambahkan, gantikan nikmatnya dengan azab yang sangat pedih. Ini yang lebih menakutkan, gitu ya. Jadi yang pertama adalah moga-moga kita semua dalam kondisi atau dalam golongan orang-orang yang selalu bersyukur, apapun itu kondisinya, kita selalu bersyukur. Gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, materinya ini. Sistem persatidaksamaan linier 2 variabel. Mungkin kalau dari kalian yang sudah pernah belajar sebelumnya SPTLDV, atau kita bisa bicara dengan program linear. Sebelum kita masuk ke sini, ada yang familiar nggak dengan kalimat-kalimat ini? Mungkin variabel itu apa? Ada yang tahu nggak? Variabel itu kayak x, y, z. Oke, yang sering kita gunakan itu ya. Oke, x, y, z. Kemudian berikutnya apa lagi selain variabel yang kalian tahu tentang hal-hal itu? Ini ada kalimat pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu berarti tidak sama gitu ya. Musuhnya pertidaksamaan ada enggak? Persamaan. Bedanya apa antara persamaan dan pertidaksamaan? Kalau persamaan berarti pakai tandanya apa gitu kan ya. Kalau pertidaksamaan pakai tandanya pakai apa gitu kan? Gitu ya. Ada ingat enggak? Persamaan. Jadi tandanya pakai sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti tidak sama. Nah, jadi kalau nggak sama dengan artinya pakai tanda kurang dari atau lebih dari. Itu pertidaksamaan. Bedanya seperti itu ya. Kemudian ada kalimat linear. Linear itu berarti musuhnya kuadrat, maka 3 dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau linear itu berarti kita pakai x tadi yang dikatakan oleh Dharma tadi,
Ada X, Y, Z, itu yang paling sering kita pakai. Memang nanti akan ada A, B, C, tapi itu bukan kecap ya. Itu nanti ada kemungkinan X, Y, Z atau A, B, C atau apalah gitu ya. Dan itu pangkatnya pangkat 1. Pangkatnya pangkat 1. Jadi X, enggak X pangkat 2, X aja. Terakhir, berarti sistem persamaan linier dua variabel. Saya tanya sekarang, sudah kalian pelajari sebelumnya di materi yang sebelumnya? Masih ingat ya dengan sistem persamaan linier dua variabel? Oke, baik. Untuk persamaan linier dua variabel program linier, ini saya bagikan dulu kertasnya. Kalian bisa berkelompok. Jadi setelah ini kalian akan berkelompok, kemudian kita akan bahas bersama-sama gitu ya. Kalian diskusikan berkelompok, kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Saya akan keliling untuk mengecek itu, karena kita langsung masuk ke program linier. Program linier ini nanti lebih kepada X, Y, Z itu, dan kemudian akan ada banyak variabel yang lain. Endingnya kita mengarah ke materi menggunakan GeoGebra. Nanti mungkin kalian sudah pernah menggunakan itu di GeoGebra, nanti kalian akan lebih mudah dalam mengaplikasikan itu. Jadi kalau misalkan nanti di soal yang agak rumit, kalian bisa langsung menyelesaikan dengan GeoGebra, masukkan hasilnya langsung. Oke. Saya bagikan dulu kertasnya. Ini apa ya, modul untuk bisa tuh kalau nanti berempat ya, itu saya berikan banyak, jadi kalian bisa berkelompok berempat. Oke. Coba Asis. Iya Mbak. Ini model matematikanya. Oke, jadi model matematikanya itu dari ini kan ada masalah 2.1 ya. Di masalah 2.1 ini adalah kalimat cerita. Kalimat cerita. Dari situ nanti Mbak Miranda coba tentukan variabelnya dulu. Ada berapa variabel. Jadi kadang-kadang misalkan kayak tanah seluas 10.000 meter persegi bla bla bla. Itu variabelnya adalah rumah tipe A dan rumah tipe B. Nah, gitu. Jadi dia akan menggunakan itu untuk sebagai X dan sebagai Y. Nah, diambil poin-poin intinya aja. Dalam artian misalkan kayak luas berarti tanahnya tipe A berapa, tipe B berapa, kemudian jumlahnya rumah tipe A berapa, tipe B berapa. Jadi nanti dari situ ketahuan X dan Y-nya dan persamaannya. Didiskusikan dulu ya, coba dulu ya. Nanti kalau perlu tanya lagi. Oke. Ada kesulitan? Tidak ada. Baik. Untuk kelompok sebelah sana kelompok 1 ya. Sebelah sini kelompok 2. Sebelah sini kelompok 3 dan sebelah sini kelompok 4. Oke. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kita proses dulu waktunya selama 30 menit ke depan. Oke? Silakan dilanjutkan. Oke, baik anak-anak. Dari pengerjaan kalian per kelompok 30 menit sudah lewat ya. Kita coba langsung presentasikan dulu setelah ini. Mungkin ada yang belum selesai, tidak ada masalah. Dilanjutkan dulu segera karena waktu kita sudah lewat. Baik, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 mungkin ada yang ingin mempresentasikan lebih awal. Oke, kelompok 1. Baik. Yang mewakili? Mewakili bersama Max, silakan. Silakan berdiri. Oke, silakan. Max mungkin ingin berbicara novel yang
Kalau logikanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Max, perwakilan dari kelompok 1 dan saya ditemani oleh Nobel Kaisar Bumi. Kami berdua akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok 1. Yang pertama, kegiatan belajar 2 di masalah 2.1. Jawaban dari kami yaitu luas tipe A dan luas tipe B ada di 125 dan F-nya itu ada di 6000 X tambah 4000 Y. Untuk langkah yang pertama, gambar kami seperti ini yang ada di lembar kerja kami. Untuk langkah yang kedua, jawaban kami yang nomor 1 itu ada 0,0 dan jawab nomor 2 ada 100,0. Yang ketiga ada 0,125 dan yang terakhir atau nomor 4 ada 25,100. Oke, untuk langkah 3, nomor 1 adalah F, X1 dan Y1-nya itu F 0,0. Jadi sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Untuk yang kedua, Fx2, Y2, Fx2-nya itu 100 dan Y2-nya 0. Jadi sama dengan 600 juta ditambah 0 sama dengan 600 juta. Untuk yang F ketiga atau nomor 3, X3 dan Y3, X3-nya 0 dan Y3-nya 125. Jadi sama dengan 0 tambah 500 juta, sama dengan 500 juta. Untuk yang F keempat, X4-nya adalah 25 dan Y4-nya adalah 100. Jadi 150 juta ditambah 400 juta sama dengan 550 juta. Untuk keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut yaitu 600 juta. Untuk masalah 2,2 penyelesaiannya adalah jumlah truk yang disewa itu X tambah Y adalah kurang dari atau sama dengan 48. Ya, mungkin cukup segitu. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya atau membenarkan jawaban dari kami. Oke, dari kelompok yang lain mungkin ada yang mau tanyakan masalah 2.1 dan masalah 2.2. Tidak ada? Oke, baik, kita beri applause dulu. Mungkin ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri applause. Baik, anak-anak dari kelompok 1 tadi sudah ada dan semua sudah mempresentasikan dari hasil kerja masing-masing. Berikutnya sekarang kita coba lihat dulu dari sini ada aplikasi dari SMK Negeri 8 Malang untuk e-learning. Jadi nanti kalian dari penugasan hari ini itu kalian nanti akan saya minta untuk mengerjakan di GeoGebra. Jadi meng-cross check dengan apa yang ada di aplikasi dengan apa yang Anda kerjakan gitu ya per kelompok. Jadi per kelompok nanti menggunakan GeoGebra. Hasil dari GeoGebra itu kalian masukkan ke dalam selapan. Gitu ya. Jadi nanti yang mengumpulkan per kelompok saja, masing-masing ketua kelompok, misalkan kelompok 1 Max, kelompok 2-nya misalkan Dava, kelompok 3-nya ada Yulia, kelompok 4-nya ada Kezia. Gitu ya. Jadi nanti masing-masing bisa mengumpulkan menggunakan akun dari ketua kelompoknya. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Tidak ada. Oke. Untuk awal atau untuk mercontohan, ini biar bisa kalian tahu semua. Mungkin ada yang masih belum familiar. Mungkin ada yang ingin menunjukkan atau menampilkan tentang penggunaan GeoGebra ke depan? Oke. Baik, anak-anak dari 4 kelompok yang ada, mungkin sebelum kita mengakhiri, ada yang ingin presentasi tentang penggunaan GeoGebra?
Ke depan, kelompok mana? Saya Pak. Oke, dari kelompok 3. Yang saya. Iya Pak. Oke, silakan. Oke. Oke, dari setiap kelompok nanti semua kelompok ya akan menggunakan cara ini. Jadi nanti silakan kalian cek, kalian pelajari. Nanti dari sini bisa menjadi acuan bahwa gambar grafiknya, kemudian juga projectnya itu bisa di-save. Kemudian nanti kalian masukkan ke dalam selapan, dikumpulkan menggunakan selapan, menggunakan akun dari masing-masing ketua kelompok, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, mungkin dari kelompok 1 ada Max, kelompok 2 ada Dava, kelompok 3 ada Julia, kelompok 4 ada Kezia, gitu ya. Ini sudah Pak. Sudah. Iya. Jadi tinggal nambah lagi satu lagi Mbak, yang X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi kelihatan dari gambar ya. Dari gambar sudah kelihatan itu posisinya sudah yang biru. Yang biru itu adalah yang sudah benar. Sambil dicek di kertas jawabannya masing-masing, bener gak jawabanku gitu ya? Sudah bener gak jawaban dari kelompok kami? Warnanya diganti coba. Di kiri kanan ya. Ke setting. Setting atau color atas kiri ya. Jadi ganti warna yang lain dulu. Itu warna anunya ya, warna apa namanya? Warna garisnya, warna garis. Kasih warna merah mungkin. Oke. Terus di kelompok yang lain atau yang lain. Kasih warna yang lain mungkin apa? Hijau gitu ya. Ini semakin banyak warna karena ada beberapa ketidaksamaan ya. Ada 2 atau 3, kemudian ada 1 fungsi objektif. Itu sehingga kita perlu banyak gambar untuk menentukan hasilnya dari mana. Oke, silakan Yansa. Mungkin dari gambar itu bisa ditunjukkan menggunakan ini langsung titik-titiknya mana yang bisa digunakan. Itu ya. Pertama. Titik pertama. Titik kedua. Titik kedua. Ini bersimpangan seperti ini. Oke, berpotongan mungkin ya. Iya. Oke, berpotongan. Lalu titik ketiganya di atasnya 100 itu ya. Iya. Oke. Lalu titik keempat yang D. Iya. Oke. Jadi daerah hasilnya di sana. Kalian nanti bisa hasilnya sama kayak 600 juta tadi ya? Sama kan ya? Sama. Oke, mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Oke, bisa diakhiri. Terima kasih. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita. Oke, anak-anak, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Niansa di GeoGebra, sekarang kita coba mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian ambil? Mungkin ada yang menyampaikan dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, Aziza silakan. Jadi dari kesimpulan pelajaran hari ini kita bisa menerapkan kegiatan sehari-hari pada program matematika ini. Oke. Yang awalnya kita tidak bisa menggunakan program GeoGebra, kita jadi mengetahui apa sih GeoGebra itu dan gunanya buat apa. Termasuk mencari apa lagi? Mencari minimal maksimal. Minimal maksimal. Oke. Bukan minimal maksimal yang di YouTube itu ya, bukan ya. Tapi lebih kepada hasil ya. Hasil. Oke. Oke, siap. Oke. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sudah betul sudah benar. Jadi kita lanjutkan langsung ke refleksi. Jadi dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Azizah tadi, dan itu mewakili dari seluruhnya, refleksi pembelajaran kita hari ini mungkin kesulitan atau mungkin ada masukan atau sejenisnya dari yang pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Oke, Miranda. Awalnya kelompok kami tadi kesulitan dalam menentukan X dan Y-nya tadi. Menentukan X dan Y dari soal ceritanya itu ya? Oke, dari masalah satu. Jadi dua-duanya kesulitan ya? Oke. Ada lagi? Ada sudah. Dari yang lain mungkin? Terima kasih Miranda. Oke. Alden? Kesulitan dalam menerapkan bilangan ini
dalam bentuk gambar. Oh, oke. Dalam menggambarnya, mentranslate dari sudah model jadi gambar. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Bagi yang lain mungkin? Ada lagi refleksi yang terakhir? Satu lagi mungkin? Tidak ada ya? Oke. Jadi artinya dari GeoGebra ini nanti kita bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh kelompok 2. Kelompok 2 tadi kesulitan ketika menggambar. Ini mungkin akan jadi alat bantu untuk menggambar. Dan kemudian untuk masalah di kelompok 1, kelompok 4 itu nanti akan kita coba pelajari lagi di bab berikutnya ya. Karena nanti di berikutnya itu kita langsung banyak gambar sebenarnya. Tapi ke pemahaman intinya itu yang kita perlu ulangi lagi. Dan itu memang perlu feel juga. Jadi nggak sekedar matematis banget. Ya, jadi perlu feel juga untuk memahami X-nya mana, Y-nya mana. Oke, dari seluruh kesimpulan dan refleksi yang ada, berikutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan lagi menggunakan GeoGebra. Kita akan lebih kompleks, jadi akan lebih kompleks dengan lebih banyak masalah yang muncul, bahkan mungkin pertidaksamanya muncul lebih dari 2. Kalau tadi kan 2 atau 3, bisa berikutnya 3, 4, 5, gitu ya. Sehingga lebih banyak, sehingga nanti warnanya akan warna-warni, gitu, di situ akan warna-warni. Oke, mungkin untuk itu dulu saja dari saya. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Kembali dipimpin oleh ketua kelas. Sesudah melaksanakan pelajaran, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sudah dapat dihadiri. Baik, terima kasih Max dan ketua kelas sebagai ketua kelas. Semoga semua yang kita lakukan hari ini jadi manfaat, jadi suatu kebaikan, jadi suatu keberkahan. Jangan lupa untuk terus mendoakan kedua orang tua kalian agar selalu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik. Adik-adik kalian, kakak-kakak kalian juga kalian doakan dalam kondisi yang sehat, baik, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah dari semua yang kita lakukan hari ini, kita akhiri dulu, kita tutup dengan applause dari kita masing-masing. Oke, terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.